Shalom, umat Tuhan, jemaat Tuhan, anak-anak muda yang diberkati, orang-orang yang terkasih di dalam Tuhan kita. Senang sekali hari ini bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan lagi, sharing kebenaran firman Tuhan lagi. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Jangan Takut Melangkah. Sekali lagi tema kita hari ini adalah Jangan Takut Melangkah. Kita buka dulu kebenaran firman Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9, namun hari ini saya akan membacanya dari ayat 7, 8, dan 9 saja. Jadi kita mulai baca dari ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kebenaran firman Tuhan ini berlatar belakang Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa setelah Musa mati untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Nah, Yosua seorang yang muda, mungkin dalam dirinya dia masih takut melangkah, apalagi dia harus memimpin bangsa yang besar, dia belum terbiasa. Nah, hari ini saya juga mau mengajarkan kepada Anda, mau membawa kepada Anda bagaimana kita seperti Yosua ini bisa tidak ragu untuk melangkah dalam hidup ini, tidak takut dalam melangkah dalam hidup ini. Hari ini saya akan membawa kepada Anda 3 cara untuk kita berani melangkah, kita berani menjalani hidup ini tanpa keraguan, tanpa ketakutan. Yaitu yang pertama dengan cara milikilah iman yang teguh. Yang pertama sekali lagi adalah miliki iman yang teguh. Mari kita lihat lagi dalam ayatnya yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Stop sampai situ dulu, kita garis bawahi kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Hati berhubungan dengan apa? Hati berhubungan dengan iman. Ketika engkau memiliki iman yang teguh, ketika engkau memiliki pengharapan, keyakinan yang teguh di dalam Tuhan, percayalah engkau tidak akan pernah takut, engkau tidak akan pernah ragu untuk melangkah, karena engkau tahu ketika engkau memiliki iman, pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, engkau tahu Tuhan selalu beserta denganmu, Tuhan selalu menyertai denganmu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini saya menyampaikan kenapa di luar sana banyak orang-orang gagal dalam hidup, kenapa banyak orang di luar sana, orang-orang tua, anak-anak muda lebih memilih untuk menyerah, bahkan mengakhiri hidup mereka karena mereka merasa tidak sanggup lagi, mereka merasa tidak mampu lagi melangkah menjalani hidup ini. Mereka merasa tidak ada orang-orang lain di sekitar mereka yang mampu mendukung mereka, dapat menopang mereka lagi. Mereka seperti kehilangan harapan, kehilangan pegangan mereka dalam hidup mereka, karena mereka tahu tidak ada orang-orang lain yang di sekitar mereka lagi. Tapi ketika kita anak-anak Tuhan hidup di dalam Tuhan, walaupun kelihatannya tidak ada orang lain di sekitar kita, tapi kita tahu ada satu tangan yang tetap memegang kita, yaitu tangan Tuhan. Ketika engkau memiliki iman yang semakin hari makin bertumbuh di dalam Tuhan, keyakinanmu, pengharapanmu tidak pernah hilang di dalam Tuhan. Mau ada masalah sebesar apapun, engkau tetap yakin dan percaya tangan Tuhan selalu memegang engkau. Tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Engkau tidak ragu, engkau tidak takut untuk melangkah hidup ini, walaupun engkau tahu di depan sana pasti ada masalah yang akan engkau hadapi, di depan sana pasti ada persoalan yang akan engkau hadapi. Namun karena engkau memiliki iman, keyakinan teguh, Tuhan beserta, engkau tidak takut. Engkau sudah memiliki keyakinan apapun masalah di depannya nanti, apapun persoalan di depan nanti, di depan hidup yang saya tidak tahu, yang saya tahu adalah Tuhan selalu beserta dengan saya, Tuhan selalu menyertai saya seberat apapun persoalan yang saya hadapi nanti. Hal yang kedua yang akan saya sampaikan, bagaimana cara kita untuk tidak ragu lagi melangkah, tidak takut lagi untuk menjalani hidup ini adalah yang kedua, dengan cara setia baca firman Tuhan. Hal yang sangat sederhana, setia baca firman Tuhan, tapi hal yang sederhana tapi masih sangat sulit dilakukan oleh orang-orang Kristen, dilakukan oleh anak-anak Tuhan hari-hari ini. Terlebih sekarang sudah lebih terkenal lagi, ada handphone, gadget, smartphone, membuat orang sampai lupa untuk membaca kebenaran firman Tuhan.
Dulu waktu saya masih SMP, saya kecanduan. Kalau bisa dibilang saya kecanduan baca novel remaja melalui HP ini. Saya bisa dulu waktu itu mata saya salah satunya rusak karena baca novel, karena kayak seru begitu, penasaran, wah ini cerita selanjutnya apa, ini cerita selanjutnya apa, penasaran sampai kadang bisa hanya satu hari saya bisa menyelesaikan satu novel, sampai saking sibuknya baca novel sampai saya tidak punya waktu untuk baca Alkitab. Namun puji Tuhan akhir-akhir ini saya dipulihkan Tuhan, saya sudah tidak pernah baca novel lagi. Saya mulai belajar untuk melatih diri saya membaca kebenaran firman Tuhan. Kalau saya tidak pahami, saya berdoa, Tuhan beri saya hikmat untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin di luar sana banyak orang-orang yang ingin memiliki kerinduan juga untuk baca kebenaran firman Tuhan. Namun ketika mereka mengerti, mereka baca dan mereka tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, yang membuat mereka bosan, capek untuk tidak baca kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, saya mau bilang, mulai saja dulu, biasakan dirimu untuk baca kebenaran firman Tuhan. Mulai harimu dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau tidak mengerti, kita sudah di zaman teknologi modern. Kalau engkau tidak mengerti, engkau searching saja di Google, cari di Google makna dari kitab ini, ayat ini, pasal ini bagaimana. Kalau engkau tidak mengerti, kalau tidak ada orang-orang yang bisa engkau tanyai, kita sudah modern, kita bisa cari di Google bagaimana maksud dari ayat ini, aplikasi dalam hidup kita bagaimana. Jadi itu tidak menjadi alasan kita untuk kita tidak baca kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Jadi yang saya mau bilang adalah ketika engkau memulai harimu yang baru dengan bersama Tuhan, ketika engkau selesai berdoa, bacalah kebenaran firman Tuhan, karena sepanjang hari ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin sepanjang hari ini akan ada masalah di kantor kah, di tempat Anda bekerja, di sekolah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ini. Namun ketika engkau sudah mulainya bersama Tuhan, sebelum engkau memulai aktivitas, engkau sudah mengisi hatimu, mengisi pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kalau ada masalah pun, engkau tidak takut, engkau tidak menyerah. Karena ketika engkau ada masalah, engkau menghadapi suatu pergumulan, suatu masalah, yang ada dalam pikiranmu, yang ada dalam hatimu apa? Kebenaran firman Tuhan, janji-janji Tuhan yang dapat menguatkanmu, janji-janji Tuhan yang dapat menopangmu, janji-janji Tuhan yang dapat menguatkan, bukan melemahkan. Kalau yang engkau isi, yang mulai dari pagi hari engkau sudah lihat hal-hal yang tidak enak, apa itu status-status di Facebook, di WhatsApp, hal-hal yang sebenarnya orang lain tidak menyindir Anda, namun karena engkau sudah tidak memulainya bersama Tuhan, akhirnya status orang lain pun engkau pikir itu untuk Anda. Engkau pikir orang lain menyindir Anda, karena itu dapat menyakiti hatimu. Akhirnya apa? Engkau ketika bertemu dengan orang itu, bertemu dengan teman Anda sudah tidak enak lagi, tidak mau bertegur lagi, karena Anda kira seolah-olah status mereka itu menyindir Anda. Karena itu saya mau bilang teman-teman, ketika engkau bangun pagi berdoa, cari Tuhan dulu, cari hadirat Tuhan. Setelah berdoa, jangan juga langsung baca status, buka WhatsApp, Instagram, Facebook, tapi selesai berdoa, mulailah dengan baca firman Tuhan, mulailah dengan membaca kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang dapat menguatkanmu sepanjang hari ini yang engkau akan jalani. Bagaimana engkau, kalau misalnya hari ini engkau menghadapi masalah, persoalan, engkau ingat akan kebenaran firman Tuhan yang sudah engkau baca tadi pagi sebelum engkau mulai aktivitas. Engkau ingat akan janji-janji Tuhan. Tidak selamanya isi Alkitab ini berisi janji-janji Tuhan, tapi ada peraturan-peraturan yang harus kita taati sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Namun engkau juga tahu pasti ketika engkau ada masalah, setidaknya engkau pegang satu janji firman Tuhan, ada kata ayat-ayat Alkitab yang dapat menguatkanmu. Saya sudah berjumpa banyak orang bersaksi di gereja, di persekutuan-persekutuan, ada banyak orang yang ingin menyerah, ada banyak orang yang ingin bunuh diri, tetapi ketika mereka ingin melakukan hal itu, ketika mereka ingin menyerah, mereka merasa tidak sanggup lagi dengan hidup ini, mereka bersaksi bahwa tiba-tiba ada kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan mereka, ada kebenaran firman Tuhan yang menguatkan mereka, yang akhirnya mengubah keputusan mereka yang sudah mau menyerah, mereka yang sudah hampir gagal, mereka yang sudah mau jatuh, mereka yang sudah mengambil keputusan untuk bunuh diri. Namun karena mereka mengingat kebenaran firman Tuhan, mereka mengingat janji Tuhan yang pernah mereka baca melalui kebenaran firman Tuhan, akhirnya Tuhan bisa ubahkan hati mereka. Mereka akhirnya tidak mengambil keputusan yang salah itu. Ketika misalnya orang yang takut akan masa depan,
Tiba-tiba mungkin dia ingat dalam Yeremia Tuhan berkata, Tuhan yang akan menyediakan masa depan yang indah bagi kita. Ketika mungkin mereka mudah menyerah, ada saja ayat-ayat firman Tuhan yang pasti ketika engkau mau jatuh, yang Tuhan ingatkan kepadamu. Karena itu sangat penting teman-teman, saya mau bilang, baca kebenaran firman Tuhan dalam hidup itu sangat penting. Karena ketika engkau ragu, ketika engkau takut untuk melangkah, Tuhan bisa pakai ayat-ayat ini untuk menguatkanmu, untuk membuat Anda tidak ragu, tidak membuat Anda untuk tidak takut melangkah. Karena itu mari mulai membiasakan diri kita untuk baca kebenaran firman Tuhan. Sesibuk apapun pekerjaan kita, sesibuk apapun sekolah kita harus luangkan waktu untuk Tuhan, berdoa, untuk baca kebenaran firman Tuhan. Hal yang ketiga, hal yang terakhir saya mau sampaikan bagaimana untuk cara kita tidak takut untuk melangkah, bagaimana cara untuk kita berani melangkah menjalani hidup ini. Yang ketiga adalah selalu percaya tangan Tuhan selalu menyertaimu. Mari kita baca ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari Yosua. Mungkin ketika Musa masih hidup, dia melihat figur seorang pemimpin, dia bisa mengambil contoh dari Musa. Namun ketika Musa mati, dia tidak bisa mengambil contoh lagi bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana dia harus memimpin bangsa yang sangat besar ini, bangsa Israel. Namun Tuhan berfirman, Tuhan yang menyertai dia, bukan Musa yang menyertai, Tuhan yang menyertai dia. Dia tidak perlu takut untuk melangkah. Kita tahu ketika Musa masih Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, ada kata yang berulang-ulang yang diucapkan, yang tertulis dalam Alkitab apa? Tuhan berkata, aku akan. Tuhan selalu berkata, aku akan menyertai engkau, aku akan memimpin engkau, aku yang akan mengajari engkau. Artinya apa? Ketika Tuhan bilang Tuhan yang akan, berarti Tuhan yang akan memulai. Ketika Tuhan yang akan memulai, Tuhan yang akan menyertai kita juga. Hei, saya mau bilang anak-anak Tuhan, ketika engkau hidup di dalam Tuhan, ketika engkau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, engkau jangan pernah takut untuk melangkah, engkau jangan pernah takut untuk menjalani hidup ini. Karena ketika engkau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yakin penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidupmu, percaya bahwa Tuhan selalu sertai. Ketika engkau melangkah, percaya Tuhan sudah satu langkah lebih dahulu di depanmu, Tuhan sudah satu langkah lebih dahulu ada di depanmu untuk memegang tanganmu dari belakang dan engkau mengikuti Tuhan dari belakang. Tuhan sudah lebih dulu untuk berjalan depanmu. Kalau Tuhan sudah lebih dulu berjalan di depanmu, jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk melangkah. Karena yang di depanmu itu bukan manusia, bukan orang-orang yang bukan manusia yang bisa mengingkari janji. Tapi ketika Tuhan yang melangkah di depanmu, percayalah dia akan menyertai engkau sampai akhir, sampai garis finish, sampai tujuan. Tetapi jika engkau mengandalkan manusia yang berjalan di depanmu, mungkin kelihatannya dia berjanji akan selalu bersama dengan Anda, teman-teman, sahabat Anda, keluarga sekalipun bisa mengecewakan, bisa mengingkari janji, karena kita hanya manusia biasa. Mungkin dia berjanji ingin bersama-sama dengan engkau, melangkah bersama-sama dengan engkau sampai tujuanmu. Namun kita tidak tahu di tengah jalan apa yang terjadi. Mungkin ada masalah membuat mereka kecewa dengan kita, membuat mereka marah dengan kita. Bisa saja di tengah jalan mereka meninggalkan kita. Akhirnya apa? Membuat kita down, membuat kita lemah, kita merasa tidak ada orang lagi yang mau berjalan dengan kita. Tetapi ketika engkau percaya, engkau hidup di dalam Tuhan dan engkau percaya Tuhan menyertai engkau, Tuhan sudah berjalan lebih dahulu. Dia yang berjanji menyertai engkau, berarti dia juga yang akan menyertai engkau sampai tujuan. Walaupun di tengah-tengah jalan ada masalah, ada jalan yang tidak enak, ada jalan yang tidak rata, berliku-liku, naik turun. Namun kalau ada tangan Tuhan, percayalah, walaupun harus turun baru naik lagi, naik turun, mengikuti jalan yang susah, yang sempit sekalipun, tapi kalau Tuhan yang menyertai, dia tidak akan pernah meninggalkan engkau di tengah-tengah jalan. Dia akan berjalan bersama-sama dengan engkau, mengikuti jalan itu, mengikuti jalan yang tidak enak. Dia akan tetap memegang engkau sampai garis akhir, sampai finish, sampai tujuanmu tercapai. Walau dia tidak akan membiarkan engkau menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Kalaupun engkau jatuh, dia tetap mengangkatmu. Kalau engkau mengandalkan manusia, berjalan dari awal, namun sampai tengah-tengah jalan ada masalah, akhirnya di tengah-tengah jalan itu baru engkau mau mengandalkan Tuhan,
Sebenarnya tidak apa-apa juga, tidak salah engkau mengandalkan Tuhan di tengah-tengah jalan. Namun sudah ada jalan di belakang yang kau lewati yang tidak enak. Berjalan bersama Tuhan dari awal pun tidak berarti engkau tidak akan melalui jalan yang enak, tapi setidaknya jalan yang sudah kau lewati itu bersama manusia dan berhenti di tengah jalan itu, ketika engkau memiliki masalah, engkau jatuh, mereka tidak memiliki kekuatan yang sama seperti Tuhan untuk mampu mengangkatmu, sehingga ketika di tengah jalan akhirnya apa? Akhirnya mereka menyerah dan pergi meninggalkan engkau, dan di situ di tengah jalan baru engkau mau mulainya bersama Tuhan. Tidak masalah juga bagi Tuhan, tapi yang rasa rugi adalah kita sendiri. Kita sepanjang setengah jalan ini sudah tidak enak, sudah tidak ada tangan yang menyertai kita, sudah tidak ada tangan yang sanggup mengangkat kita. Tapi kalau engkau memilih untuk Tuhan berjalan dengan engkau dari awal sampai akhir, Tuhan tidak akan pernah berhenti di tengah jalan, asalkan engkau juga mau berproses, engkau juga mau melewati jalan yang tidak enak itu, jalan yang berliku-liku itu, jalan yang naik turun itu. Asalkan engkau mau melewati itu semua bersama Tuhan, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Kalau Tuhan bilang Dia yang menyertai, berarti sampai finish. Kalau Tuhan yang bilang Dia yang akan menyertai, berarti sampai akhir, sampai engkau mendapatkan kemauanmu, apa yang menjadi tujuanmu. Jangan takut memulai dalam setiap langkah hidupmu. Kalau engkau yakin dan percaya Tuhan bersamamu, jangan pernah takut untuk melangkah, jangan pernah ragu, karena janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah Tuhan ingkari. Karena itu mari saudara-saudara, makin hari kita makin memiliki iman di dalam Tuhan, makin hari kita setia dengan Tuhan, setia dengan jam-jam doa, setia baca kebenaran firman Tuhan untuk meneguhkan kita, untuk menguatkan kita, dan percaya tangan Tuhan selalu menyertai kita. Kalau dunia bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah membuat kita jatuh sampai tergeletak. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati Anda dimanapun Anda berada saat ini. Kiranya tangan Tuhan kita selalu hidup berpegang teguh di dalam Tuhan. Shalom.